sini dulu sebentar. Baru pembukaan dulu. Oh iya. Maaf ya, aku pada kerja. Iya, itu kalau Tapi pada mau pengen datang sih nanti. Belum siap kali ya. Ya udah seadanya, ntar nyusul aja sembari nunggu yang lain. Geser sih. mungkin langsung dimulai aja. Iya, mulai ya. Ini yang mana? Oh ini kan udah bisa duduk. Udah tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya yang terhormat kepada Bu Yasia selaku Ketua Lembaga BKB PAUD Tunas Pertiwi serta jajarannya, dan juga ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan kami banggakan. Nah, sebelumnya di sini kami akan mengadakan suatu kegiatan parenting, di mana kegiatan parenting ini merupakan salah satu tugas-tugas kami dalam mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke selanjutnya, ada sedikit sambutan mungkin dari salah satu perwakilan dari BKB PAUD Tunas Pertiwi kepada perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa kumpul di tempat ini, di mana ada kegiatan dari adik-adik anak-anak kita UKJ yang baru pertama kali ini, yang benar Mbak, menginjak RW 9. Mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan nanti bermanfaat buat ibu-ibu sekalian. Wah, ini maaf, kayaknya ibu-ibunya kurang lengkap ya, cuma nanti nggak apa-apa, bisa bisa. Dan mohon maaf bila keadaan memang begini, banyak kekurangannya, terutama mudah-mudahan Mbak selalu sukses sampai jenjang ke S1. Gitu aja. Mohon maaf wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Masila yang telah memberikan para katanya. Jadi mungkin selanjutnya kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bang Putri Sulaiman. Saya Leoni Fahina Junaresti. Saya Resani Zara Putri Haryanto. Saya Salsabila. Nah, di sini kami selaku mahasiswa semester 3 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Universitas Negeri Jakarta. Nah, seperti tadi yang saya sudah bilang, kalau kami ini melakukan kegiatan untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Di sini kami akan memberikan suatu parenting nih kepada ibu semua, gimana cara mendidik anak di dalam keluarga. Nah, mungkin dalam penyampaian nanti materi mungkin kita banyak kekurangan atau apa, karena kita juga masih dalam proses belajar. Jadi jika nanti kita menyampaikan materi ada yang kurang, boleh nih ibu-ibu semua menyampaikan sarannya, kritiknya, masukannya untuk kita semua, karena di sini kita sama-sama belajar. Boleh dulu. Nah, untuk materi yang akan dibawakan itu adalah keselamatan dan pertolongan pertama pada anak. Nah, pertolongan pertama ini lebih khusus jika anak itu digigit anjing, digigit kucing, dan digigit ular. Nah, sekedar
dan mengingatkan Bu bahwa nanti di akhir kegiatan akan ada kuisnya berhadiah dan kuisnya ini bersangkut paut sama materi ini. Jadi diharapkan Ibu memperhatikan materi ini Bu. Nah, untuk materi pertama mengenai pengertian anak, parenting dan pertolongan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri ulang. Saya Salsa Bila, salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini ada materi yang pertama mengenai pengertian anak, parenting dan pertolongan pertama. Bisa di next. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, anak ini adalah makhluk kecil yang diciptakan Tuhan yang sedang menjalankan masa perkembangan dan pertumbuhannya. Masa perkembangan dan pertumbuhannya ini seperti apa sih? Kan tentunya anak ini sangat aktif ya Bu. Masa perkembangan dan pertumbuhan ini bisa berupa kognitif maupun fisik. Kognitif ini merupakan keterampilan berpikir atau keterampilan secara kerja otak anak. Nah, selain perkembangan kognitif dan fisik, tentunya perkembangan anak ini ada perkembangan lainnya seperti perkembangan sosial, emosional, terus perkembangan bahasa anak, terus perkembangan seni anak, perkembangan agama anak, moral anak dan lain sebagainya. Nah, di sini anak ini sebagai pelengkap keluarga dan pengharmoni keluarga. Maksudnya gimana sih gitu kan? Kan tentunya ibu-ibu sekalian ini saat menikah tujuan utamanya beribadah ya tentunya. Nah, selain beribadah, pastinya ingin mempunyai keturunan kan, ingin mempunyai anak, ingin mempunyai penerus generasi yang selanjutnya. Nah, oleh karena itu, anak ini dihadirkan untuk sebagai pelengkap keluarga dan pengharmonis keluarga. Nah, pengharmonis di sini maksudnya saat kita ibu atau bapak sedang berantem di dalam keluarga, tentunya yang menjadi penengah dalam masalah ibu bapak ini tentunya anak kan ya Bu. Nggak mungkin tetangga lain gitu kan, nggak mungkin saudara mau membantu, nggak mungkin kan, pasti yang nengahin itu anak kayak gitu. Nah, oleh karena itu nih kita sebagai orang tua nih tentunya mempunyai kewajiban juga nih, kewajiban untuk memenuhi hak anak. Nah, kewajiban seperti apa sih Bu yang kita berikan kepada anak untuk memenuhi hak-hak? Jadi kewajiban ini bisa berupa melindungi anak, merawat anak, menjaga anak, terus memenuhi anak dengan penuh kasih sayang, terus juga mengayomi anak, membesarkan anak sampai nanti dia sukses mungkin. Itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan untuk memenuhi hak-hak anak misalnya. Nah, di sini ada parenting. Seperti yang tadi saya singgung tentang orang tua dan anak. Tentunya lingkungan terdekat anak ini adalah keluarga kan ya Bu, atau orang tua. Karena anak ini tercipta dari lingkungan keluarga kan, dari orang tua sendiri. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua harus nih Bu tahu dan harus mau belajar untuk mengenai apa itu parenting dan apa saja sih ilmu parenting. Nah, jadi kalau misalkan ibu di sini belum tahu parentingnya itu apa, saya kasih tahu di sini parenting adalah proses interaksi antara orang tua dan anak serta cara kita sebagai orang tua dalam mengasuh anak. Jadi parenting ini adalah cara pengasuhan. Nah, kalau misalkan kita memberikan pengasuhan yang baik, pasti akan berdampak pada kehidupan anak juga kan ya Bu. Kalau misalkan kita sebaliknya nih Bu, kalau misalnya kita ngasih pengasuhan yang salah atau kita kurang ngasih pengasuhan atau pengasuhannya di luar dari kata baik kayak gitu, pasti akan juga berdampak pada kehidupan anak selanjutnya. Mungkin anak jadi kurang baik juga kayak gitu. Nah, di sini ada pertolongan pertama, pembahasan inti yang akan kita bahas nanti. Di sini ada pengasuhan atau parenting sama dengan pertolongan pertama. Maksudnya gimana? Jadi pertolongan pertama ini juga merupakan inti-inti dari ilmu parenting, ilmu cara mengasuh anak. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan pada anak ini adalah upaya pemberian pertolongan pertama atau perawatan sementara yang segera dilakukan pertama kali pada anak saat anak mengalami kecelakaan dan membutuhkan pertolongan medis. Nah, pertolongan pertama ini dilakukan sebelum kita ini pergi ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan, jika anak kecelakaan segera diburu-buru ya Bu untuk memberikan pertolongan pertama kayak gitu. Nah, apa saja sih manfaat dari pertolongan pertama? Manfaat dari pertolongan pertama di sini yaitu untuk menyelamatkan nyawa anak tentunya, terus untuk mencegah cacat atau
kondisi fisik, terus juga untuk mencegah adanya infeksi jika anak terluka, terus juga untuk menunjang penyembuhan anak, untuk mengurangi rasa sakit pada anak, dan untuk menenangkan situasi dan kondisi pada anak. Jadi saat anak mengalami kecelakaan, baik itu kecelakaan luka atau kecelakaan digigit hewan, itu kita nggak boleh panik Bu, karena kalau misalkan kita panik, anak juga pasti akan panik kan Bu. Jadi kita ini harus menenangkan situasi kondisi pada anak. Kita harus menenangkan diri kita dulu, baru kita menenangkan anak kita. Begitu bisa dilihat. Nah, di sini ada alat-alat pertama. Jika tadi kita sudah tahu pengertian dari pertolongan pertama, di sini ada alat pertolongan pertama. Nah, alat penunjang perawatan perlengkapan P3K ini bisa berupa obat-obatan. Obat-obatan di sini bisa seperti obat batuk, obat pilek atau flu, terus obat penyeri demam, obat radang, obat alergi, diare dan sakit kepala dan lain sebagainya, atau mungkin obat-obat khusus jika anaknya ada penyakit khusus. Terus juga bisa plester untuk menyembuhkan luka. Terus juga ada gunting, betadine atau alkohol, gula kapas, salep, antibiotik, perban steril, kain kasa, pita perekat, sarung tangan steril, dan termometer. Jadi ini alat-alat penunjang perawatan perlengkapan P3K. Jadi ibu-ibunya harus setidaknya harus menyiapkan alat-alat tersebut di kotak P3K sebagai penunjang kecelakaan. Amit-amitnya kalau misalkan anak-anak kita mengalami kecelakaan gitu kan Bu. Jadi kita punya pertolongan pertamanya dan kita punya alat-alatnya itu. Gitu. Bisa lihat. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke Baik, terima kasih Salsa yang telah menyampaikan materinya mengenai definisi dari pertolongan pertama. Dan untuk selanjutnya di sini ada pertolongan pertama apabila anak digigit yang disampaikan oleh Hana. Itu gambar apa tuh? Guguk. Guguk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Hani dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PAUD angkatan 2021. Selanjutnya materi selanjutnya saya ingin membahas mengenai pertolongan pertama apabila digigit anjing. Loading next. Jadi yang pertama nih, saya mau nanya dulu pada orang tua di sini. Menurut orang tua di sini, anjing itu membemaskan atau membahayakan sih? Oke, muncul ada sisi negatif positifnya. Itu guguk. Baik, udah digigit juga. Nah, banyak orang tua di luar sana yang beranggapan bahwa anjing ini merupakan hewan yang menggemaskan. Namun nyatanya anjing ini merupakan hewan membahayakan. Jadi banyak orang beranggapan bahwa anjing ini menggemaskan dan juga bersahabat dengan lingkungan sekitar gitu ya. Padahal nyatanya enggak. Nah, nyatanya ini anjing ini membahayakan dan juga merupakan binatang buas dan juga liar pada nyatanya. Nah, selanjutnya orang tua perlu mengetahui nih ciri-ciri mengenai anjing yang akan menyerang. Jadi orang tua perlu ketahui bahwasannya anjing yang ingin menyerang ini pertama memperlihatkan giginya sambil menatap dengan menyerang sengit seperti gambar tersebut nih. Anjing akan menunjukkan taring tersebut untuk menandakan kalau bahwa diri itu merasa terancam gitu, pengen menyerang seseorang. Lalu yang kedua, rambut di bagian punggung anjing akan naik berdiri seperti gambar tersebut. Bulu-bulunya terasa lebih tegang, lebih merinding lah ya kalau kita ingin lebih kelihatan lebih besar gitu karena di bulu-bulunya tersebut. Lalu yang ketiga, anjing akan bergerak, telinga anjing akan bergerak mundur mengarah kepala ke depan. Jadi anjing ini berteriak seperti ini. Lalu yang terakhir, kaki dan ekor akan menegak. Nah, mereka akan melakukan hal tersebut karena merasa dirinya terancam dan juga ingin menyerang seseorang. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya bahaya gigitan anjing ini Bu, karena mengandung, maksudnya kayak dalam air liur anjing ini mengandung virus rabies ya Bu. Jadi rabies ini merupakan virus yang dapat menyerang otak dan juga syaraf tubuh manusia, karena hampir sebagian anjing di Indonesia ini telah terjangkit virus rabies tersebut. Nah, rabies ini ditularkan melalui gigitan dan juga cakaran dari anjing tersebut. Nah, kalau dari gigitan ini dapat membuat seseorang terluka, baik luka dalam ataupun luka yang hanya goresan. Nah, selanjutnya kalau misalnya luka yang dalam ini sampai dijahit. Lalu di sini terdapat gejala awal rabies yang hampir mirip dengan gejala flu. Yang
pertama ada demam, ada kesemutan, nyeri dan gatal pada area bekas luka, dan gigitan, lalu yang terakhir sakit kepala. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan, memberikan video mengenai pertolongan pertama apabila anak digigit anjing. Boleh? Gigit anjing. Tuh ada gigit dulu. Gigit anjing. Ini apa nih? Gigit anjing. Kucing. Ya, ini kucing. Anjing. Itu anjing ya. Itu kucing. Kucing apa anjing? Anjing. Anjing. Ini apa nih? Anjing. Gigit kucing, gigit anjing. Kucing sih nggak sering banget. Ini. Sayang. Sayang. Kak Ari. Habis. Baca Pak. Baca Pak. Buang sampah. Sini makan. Ada guguk dan ada guguk. Ada guguk tuh, ada guguk. Aisyah tuh ada guguk. Gue lagi gigit apa tuh, gigit Oh orang. nggak guguk. Kalau digigit ya. Baik, selanjutnya ibu dapat menyimak penjelasan mengenai pertolongan pertama apabila anak digigit anjing. Itu tuh, digigit anjing tuh. Yang pertama, menyemprotkan antibakterial ke telapak tangan, lalu usapkan setiap sisi tangan agar tangan tetap steril sebelum membersihkan luka. Itu dia. Kemudian cucilah luka tersebut dengan air hangat selama beberapa menit. Kemudian usapkan luka menggunakan kain hingga kering. Tuangkan antibiotik pada kasa, kemudian oleskan antibiotik pada luka. Lakukan hal ini sampai antibiotik benar-benar merata. Berikan betadin atau obat merah pada luka, kemudian tutup luka menggunakan kasa. Kemudian rekatkan kasa menggunakan plester atau mikrofon. Ada di guguk. Apabila luka tidak mengeluarkan darah, kita dapat menekan luka atau memijat area gigitan sampai darahnya keluar. Kemudian lakukan pertolongan pertama seperti yang sudah dijelaskan. Baik, selanjutnya jika anak sudah mengalami gejala-gejala tersebut ibu yang sudah saya paparkan ini, yang pertama ada lemas, malas makan, nyeri pada kepala, menggigil, nyeri tenggorokan, mual dan muntah, diare, gabungan kecemasan, gelisah, gejala insomnia dan depresi. Orang tua di sini ketika anak sudah mengalami hal tersebut segera menghubungi dokter atau langsung ke rumah sakit untuk memperjelas sebenarnya anak ini terkena ada virus rabies sehingga ya dalam tubuhnya gitu. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Hani yang telah memaparkan materinya mengenai pertolongan pertama jika anak digigit anjing. Boleh ya? Nah, untuk selanjutnya adalah pertolongan pertama apabila anak digigit kucing. Nah, ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Balkis. Boleh ya? Nah, buat orang tua, buat ibu-ibu semua, kucing itu sebenarnya bahaya nggak sih Bu buat anak? Bahaya. Iya Bu, sama kayak anjing tadi ya. Iya. Ada yang bilang gemes, ada yang bilang bahaya juga. Nah, jadi walaupun kucing lucu ya Bu, ternyata juga bisa memiliki bahaya kepada punya ancaman untuk anak. Nah, salah satunya adalah bakteri. Di mana mulut kucing itu jika terkena akan menggigit anak, itu akan infeksi ke kulit anak. Lalu selanjutnya resiko bahaya selanjutnya adalah tetanus, di mana di sini anak akan mengalami kaku otot. Tapi itu bisa diatasi dengan vaksin tetanus. Yang ketiga adalah rabies. Jadi bukan hanya anjing yang memiliki rabies,
ibu-ibu di sini harus tetap waspada jika anak itu digigit kucing. Maaf. Nah, berikut adalah pertolongan pertama apabila anak digigit kucing. Kurang lebih sih sama seperti anjing. Pertama-tama, orang tua tak perlu panik, karena panik akan membuat anak semakin stres. Selanjutnya, bersihkan luka menggunakan air yang mengalir, kemudian cuci hingga bersih. Tekan luka secara perlahan dengan menggunakan handuk atau kain yang bersih, karena hal ini dilakukan untuk menghentikan aliran darah. Oleskan krim antibiotik pada bagian luka gigitan sampai merata. Balut luka dengan kasa steril dan rekatkan kasa menggunakan plester atau mikrotol. Angkat area tubuh luka setinggi jantung yang bertujuan untuk mencegah pembekakan dan meredakan sakit. Nah, baik. Mungkin tadi juga sudah dilihat nih pertolongan pertama. Gimana sih pertolongan pertama jika anak tergigit kucing? Nah, jika ibu sudah melakukan pertolongan pertama, namun belum nih hal-hal berikut ini ibu harus membawa ke dokter jika anak sudah merasa sakit, dan anak mengeluarkan cairan dari luka, mengalami mati rasa di area gigitan, sulit bergerak bagian luka, ada jeratan merah di dekat luka gigitan. Sepedanya punya Dan juga apa? terjadi pembengkakan di kelenjar Sepedanya punya ini. Sepedanya punya apa nih? lelah, Apa ya? sulit bernafas, daya imun lemah. Jadi kalau misalkan anak ibu mengalami tanda-tanda nih 12 tanda-tanda ini, ibu harus segera membawanya ke dokter agar apa sih bisa tahu gitu kelanjutannya efek dari gigitan kucing itu berbahaya atau tidak. Karena kan memang dokter yang lebih tahu ya bu mengenai hal-hal tersebut. Baik, selanjutnya ibu sudah mengetahui nih gimana bahaya dari kucing, apa aja efek sampingnya, bagaimana penanganan pertama jika anak digigit kucing. Untuk selanjutnya adalah materi mengenai anak jika digigit ular. Kepada ibu silakan. Harimau. Ular. Ada ular. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Leoni Farida Dinasti. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pertolongan pertama apabila anak digigit ular. Anak Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ular berbisa dapat menyebabkan luka parah bahkan kematian. Kenapa sih menyebabkan kematian? Karena ular berbisa ini mengandung racun yang dinamakan neutroksin. Racun neutroksin itu adalah racun yang menyerang sistem syaraf kita. Selanjutnya akan ada video pertolongan pertama mengenai gigitan ular. Pertolongan pertama yang harus dilakukan pada saat terkena gigitan ular adalah menyemprotkan antibakterial terlebih dahulu ke telapak tangan, lalu usapkan ke setiap sisi tangan agar tangan tetap steril sebelum membersihkan luka. Kemudian siapkan kapas, lalu semprotkan antiseptik atau antibakterial untuk membersihkan luka gigitan ular tersebut. Setelah itu, bersihkan luka dengan cara ditekan-tekan secara perlahan. Setelah dibersihkan dengan antiseptik, selanjutnya sediakan kain kasar dan etanol untuk menghambat pertumbuhan kuman yang terdapat pada bisa ular tersebut. Setelah itu, tutup luka dengan menggunakan kain kasar yang sudah diberikan etanol dan balut kembali dengan kain kasar baru. Kemudian direkatkan oleh plester atau mikropor.
Setelah mendapatkan pertolongan pertama, korban hendaknya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut dari tenaga medis. Oke, baik. Setelah menonton video pertolongan pertama, langkah yang harus dilakukan oleh orang tua yang seperti yang tadi Salsa bilang adalah tetap tenang dan tidak panik, karena keadaan kita panik akan membuat anak dan membawa keadaan itu semakin memburuk. Nah, selanjutnya pasti dari ibu sekalian bertanya-tanya mengenai kenapa nggak diikat. Biasanya kan kalau gigitan ular itu identik dengan diikat, gitu kan, biarin nggak menyebar. Karena beberapa orang berpikiran bahwa bisa ular itu menyebar melalui pembuluh darah, maka dari itu mereka harus cepat-cepat diikat biar nggak menyebar. Nah, padahal bisa ular itu menyebar langsung melalui kelenjar getah bening. Jadi jika terkena gigitan ular, lebih baik jangan diikat bagian tubuh yang terkena gigitan ular tersebut, karena dalam hal tersebut dapat menyebabkan aliran darah menjadi terhenti, dan bagian tubuh yang diikat pun akan mengalami kematian jaringan, yang dimana pada akhirnya bagian tubuh tersebut itu akan harus diamputasi. Nah, selanjutnya cara selain yang tadi sudah diperlihatkan di video, ini terdapat cara lainnya, yaitu dengan cara imobilasi. Di mana imobilasi ini adalah pencegahan agar bagian tubuh yang terkena gigitan ular tidak dapat bergerak dan bertujuan untuk menunda racun menjalar ke seluruh tubuh dan merusak organ-organ tubuh lainnya. Nah, cara imobilasi tersebut dapat dilihat pada gambar, yaitu dengan diikat kaki mengganjal tangan dari lengan sampai ke ujung tangan, dijapit oleh dua balok kayu yang bertujuan untuk menunda racun itu menjalar ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya pencegahan apa sih yang dapat dilakukan untuk menghindari gigitan ular? Yang pertama, hindari daerah tempat ular dapat bersembunyi seperti tumpukan kayu, semak dan tempat lembab lainnya. Yang kedua, hindari bermain dengan ular tanpa adanya pengawasan dari orang yang profesional. Kemudian yang ketiga, gunakan alas kaki saat ingin pergi ke sawah ataupun daerah-daerah yang memungkinkan itu adalah tempat ular berkembang biak, ya, berhabitat. Kemudian yang terakhir, jika ingin membereskan tumpukan kayu yang terdapat di rumah masing-masing, salah satunya seperti di gudang, itu usahakan buka tumpukan kayu tersebut dengan benda lain ataupun tongkat terlebih dahulu. Karena untuk mengetahui apakah terdapat ular yang bersembunyi pada tempat itu ataupun tidak. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Leonie yang telah memaparkan materinya mengenai pertolongan pertama apabila anak diular. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, selanjutnya akan ada kuis. Kuisnya ini berhubungan sama materi tadi yang telah dibahas oleh teman-teman saya. Nah, jadi mungkin kuisnya ini juga berhadiah, jadi boleh kali aja barangnya bermanfaat. Nah, kuisnya Bu, siap-siapin Bu. Pegangan Bu, pegangan Bu. Dan pasti ya Bagaimana ciri-ciri anjing yang akan menyerang? Boleh sebut namanya Bu? ciri-ciri anjing yang akan menyerang itu telinganya maju mundur ya. Yakin Bu? Yakin? Sengit rambut bagian punggung anjing akan naik berdiri, telinga akan bergerak, bukan naik mobil berdiri. Kaki dan ekor akan bergerak. Terima kasih. Ya.
Lalu heboh banget. Nah, tadi kan ibu udah jawab ya. Tahan dulu, Bu, kasih kesempatan yang lain. Selanjutnya, ntar tunggu saya hitung sampai 3 baru boleh angkat tangan ya, Bu. Apa bahaya dari gigitan kucing yang 3 tadi tuh, Bu? 1 dan 3. Rabies. Lalu, tangan. 2, 3. Tetanus. Satu lagi. Ayo. Yang di sini. Iya, betul sekali. Mana tahu? Dere. Heboh banget tadi. Tapi tadi anak. Dapat hadiah tuh deh. Tuh mamanya dapat hadiah. Ini dapat hadiah nih. Hadiah rame. Oke, selanjutnya. Next ke soal selanjutnya, ini soal yang terakhir ya, Bu. Terakhir. Hal apa yang paling penting apabila anak pertama kali digigit oleh ular? 1, 2, 3. Kalau pertama kali digigit ular, apa yang harus kita lakukan, Bu? Supaya anak gak stres. Ini. Supaya itu udah. Siapa? Tenang, jangan tegang. Yakin, Bu? Yakin? Maju. Benar. Heboh banget sudah dapat hadiah. Ambil lagi. Ralin mau nggak piara kucing? Di rumah nggak ada kucing. Oke, baik. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang tadi udah bisa menjawab. Berarti emang benar-benar materinya tadi didengar dengan baik ya, Bu. Oke, terima kasih. Materinya udah selesai. Ibu juga udah mendapatkan materi yang apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat. Amin. Nah, karena ini hadiahnya masih bisa ya, Bu. Saya mau minta dua orang buat kasih pesan-pesannya tuh selama tadi kegiatan tadi. Ya, bukan Ibu nih kayaknya tadi udah siap. Aliasa. Jangan ya. Bu saja. Ayo pesan besarnya sayang. Ayo. Boleh pesan-pesannya tadi selama kami menyampaikan materi.
sebagainya. Kalau boleh tahu nanti lebih selanjutnya ada yang namanya tikus. Oh, ya baik. Tikus. Ada tikus. Biasanya kan kalau misalnya tikus itu kan Ini yang udah kejadian loh. ya, misalnya suka ada di rumah tikus yang lainnya. Warga Jadi jadi di kaki ini gitu kayaknya enggak cuci. biasa ada di dalam rumah ya. Sekarang sih udah punya. Misalnya yang lainnya sebenarnya mungkin itu boleh. Iya. Terus juga nanti kalau misalnya Jangan masukin mulut. Masukin mulut nggak boleh. nanti ada kuman ya ibu-ibu yang lainnya gitu ya. Terus kalau buat yang pokoknya hasilnya bisa lebih baik lagi buat kedepannya, bisa mengajari lagi nanti kalau Ini di video ini di sini belakangnya video ini. partisipasi juga gitu. Jadi nanti maksudnya pengen Ini Bu untuk mengambil tugas akhir kita. bisa dibedain ya. Semangat ya. Udah itu aja biar sukses terus juga nanti buat kedepannya bisa lebih baik lagi gitu untuk acaranya. Nanti mungkin bisa nanti yang lain bisa nambah materi lagi. Jadi jangan yang ini lagi ya. Nontonnya gimana? Udah habis, udah hilang nontonnya nggak ada lagi. Ini buat makan sambal ya. Foto dulu ya. Ayo foto-foto. Nggak ada lagi nanti nontonnya udah habis. Baik, terima kasih Ibu semuanya yang telah memberi masukan kepada kita semua. Semoga kita juga bisa lebih baik lagi dari sekarang ini. Mungkin karena udah berakhir, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf, Mbak. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya dan teman-teman saya. Sebelum nanti saya tutup, kita foto bersama dulu ya, Bu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, mungkin langsung foto di sini aja. Ayo. Di sini aja deh, Bu. Dari sini. Ya, Aul, kata Aul. Aul. Ayo, Ayo foto. saja. Foto ya, Dek. Kita pakai begitu nih kan.